Satu meja. Ten, ten, ten. Halo semuanya, kembali lagi di talk show favorit kita semua, talk show Satu Meja. Satu meja. Hari ini kita kedatangan fotografer yang ceria banget, ceriwis, dan cantik jelita, Mbak Yuyun Arandi. Dan Mas Tengku Adit, Kak Besti, nggak usah ini ya. Jadi teman-teman kalau manggil aku Kak Besti juga nggak Kak Besti gitu kan. Mas Besti. langsung. Saya terkenalnya di mana-mana Kak Besti, nggak biasaan Kak, maaf ya. Gitu. Jadi hari ini kita di sini itu sebenarnya mau begibah, ya kan? Mau ngobrol aja lah ya, nggak usah. Banyak bahan gibah. Banyak sekali. Ini sebenarnya tadi ada skrip tapi udah lama. Kayaknya kita ngobrol aja lah ya. Jadi mau mulai dari mana bahannya? Aku mau nanya. Sebenarnya gitu kan. Aku nih kedatangan dua sosok di balik CFWY, Cekrek Fun with Yuyun gitu kan. Jadi boleh dong Mbak Yuyun ceritain awal mula CFWY itu gimana sih gitu kan. Oke, awal mula CFWY terbentuk tuh 2020. 2020 jadi udah 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun ya. 6 tahun yang lalu ya. Awal mula itu kelas online. Kelas online 2020 tuh kalau nggak salah lagi pandemik ya. Yes, Kelas betul. online, terus banyak pesertanya dan akhirnya online-nya pandemiknya udah mulai pudar, kita udah mulai hunting-hunting tuh. Mulai hunting-hunting akhirnya ketemu secara langsung, ketemu. Dan waktu itu dinamain CFWY apa sih? Cekrek Fun with Yuyun, karena utamanya tuh foto tuh fun dulu aja, seneng-seneng dulu aja gitu. Urusan foto bagus ya wajib dapet sih, tapi fun nomor 1 itu. Dan alhamdulillah sekarang kita berapa ya Besti pesertanya udah? 400 itu ada 400 400 lebih kita Membernya ya? di dalam grup. Di dalam grup itu 400 lebih sampai akhirnya grup CFWY itu tuh udah kayak nggak grup foto, udah kayak grup keluarga, grup dagelan, jadi ngobrolnya tuh random, nggak melulu urusan foto, jadi lebih ke memang utamanya fun ya, dan jadi lebih kayak kekeluargaan. Jadi kita semua tuh satu sama lain, kalau member CFWY udah ketemu lagi di luar tuh udah kayak akrab banget, keluarga banget, itu sih utamanya. Karena Mbak Yuyun tuh mungkin gimana ya, dengan personality Mbak Yuyun yang mungkin rame, yang seru, jadi mungkin yang ikut di CFWY itu ya jadi fun beneran ya jatuhnya gitu. Iya sih, orang lurus jadi gitu Gitu jadi ya. yang biasanya ya peserta kita yang rada-rada kurang setengah on itu cocok gabung sama kita. Kenapa ya inner circle kok dapetnya begitu ya? Apa mungkin Bu Guru mau pindah geng gitu? Sebenarnya saya mau pindah geng serius-serius aja lah. Gak mungkin dong, itu kan udah udah punyanya sebelah gitu kan, istilahnya mungkin yang lebih serius, yang pembawaannya kan ya gitu. Kalau Mbak Yuyun aneh nanti jadinya dong. Tiba-tiba saya serius, coba dengarkan saya ya. Gak mungkin kayak gak masuk. Ya sudahlah, kayaknya nasib saya ya dapatnya inner circle-nya yang ya gitu deh. Tapi kayaknya seru sih, justru itu gak sih Mbak Yuyun yang buat seru ya kan sama Kak Besti. Lagi harus kompak banget kan, gimana pun Mbak Yuyun yang mungkin nge-leaderin dan Kak Besti itu yang bantu membackup juga dari belakang, itu gimana sih Mbak Yuyun di CFWY gitu. Kita berdua ya kerjasama banget ya Besti. Jadi sudah punya jobnya masing-masing kayak gitu, sudah punya. Ya udah pokoknya urusan dapur, urusan yang belakang-belakang itu aku. Tapi kan memang kalau urusan depan adalah Mbak Yuyun ini kayak gitu. Besti Yuyun ya. Gitu. Kalau semuanya muncul dua-duanya, nggak ini dong. Nanti malahan kita nggak bisa manasin dong. Iya dong. Jadi kan salah satu harus buat panasin gitu. Jadi gosip apa tuh yang dibawa-bawa? Nah, urusannya si Besti satu. Gitu. Itu pernah nggak sih Mbak Yuyun, karena kan Mbak Yuyun juga udah cukup lama ya di dunia fotografi ini. Nah, terus kalau ini pertanyaan aku nih gitu kan, menghadapi fotografer pemula tuh gimana sih buat Mbak Yuyun itu gimana? Pemula, sebenarnya pemulanya dari apa nih? Dari usia apa dari hobi fotografinya? Karena dari hobi kali ya, mungkin ya, jadi baru masuk gitu ceritanya. Nah, mungkin ya kalau peserta kita macam-macam ya Besti ya. Dari yang udah jago banget sampai yang pemula, kita nggak pernah batasin.
Lu yang jago nggak usah ikut, atau lu yang pemula nggak boleh ikut, enggak. Semuanya silakan. Jadi pasti kita juga kan lihat-lihat ya Besti. Kalau misalnya yang udah jago, oke, udah bisa dilepas. Gitu. Tapi memang yang butuh dampingan pasti kita dampingin terus. Gitu. Jadi kita pasti ngelihat menyesuaikan peserta. Dan apalagi kan kita enaknya nih, kita berdua. Aku memang masih foto juga gitu kan, karena untuk portfolio dan buat jualan ya kan. Iya, jualan. Nah, Besti Adit ini selalu standby keliling karena Adit sama sekali nggak foto. Jadi Adit memang benar-benar yang pure keliling. Misalnya ada peserta yang pasang tripodnya pun mungkin masih oglek-oglek atau gimana, itu pasti Adit akan standby keliling. Dan aku juga tetap akan keliling untuk ngecek komposisi, cek settingan-settingan. Jadi kita berdua memang udah kerjasamanya sekarang udah sampai udah nggak pakai job desk lagi, kayaknya udah ngalir aja. Udah ngalir gitu kan. Udah kayak klop banget, itu enak banget, ini tinggal udah ngalir banget ya. Dulu ya, gue tuh waktu masih jadi arsitek ya, yang kerjanya stres, gue tuh dulu bercita-cita banget pengen punya kerjaan yang isinya cuma ketawa tapi dapet cuan. Makanya keinginan itu adalah doa. Benar-benar terkabulkan. Gue isinya sama dia cuma ketawa mulu. Asli. Tapi itu justru yang seru gak sih Mbak Yun sebenarnya ya? Ketawa terus habis itu fun dan membuat orang lain juga ikut bahagia gitu sebenarnya. Pastinya. Tapi pernah gak sih Mbak Yun itu ada fase bosen dalam moto itu, pernah ada gak sebenarnya? Kalau bosen untungnya enggak ya. Kenapa? Karena kita tuh multi genre ya guys. Iya, jadi kita tuh multi genre. Jadi kalau misalnya ada kadang kan misalnya trip terus mungkin ada rasa capek loh. Gimana pun saya kan usianya masih muda banget ya. Tahun ini 47 ya. Gitu kan. Ya ampun, buka coba. Nah, kalau kita trip terus-terusan mungkin ya badannya juga capek kali ya, capek kali ya. Cuman kita memang karena multi genre, kita nggak melulu trip. Kita nanti portrait. Jadi mungkin salah satu keunggulan bukan keunggulan sih apa ya namanya ya biar lebih banyak mewarnai gitu loh. Karena kan jadi dari Besti Yun sendiri ini kan memang di awalnya memang dia di potret juga ya. Dari jadi memang pertama kali foto aku belajarnya ya lighting. Belajar lighting karena memang aku fokus sama lighting mau lighting food, lighting portrait. Jadi aku nguasain dulu lighting karena aku pernah dengar ya. Lupa siapa yang ngomong. Rada berat sebenarnya foto tuh di lighting ya. Karena lighting itu jauh lebih susah. Jadi aku mulai belajar dari yang susah. Tuh. Nah, enaknya kenapa kita nggak bosen? Kita saat lagi capek, badannya untuk trip, kita buka eventnya di Jakarta. Iya, seperti itu. Dan kita tidak fanatik ke satu genre. Tapi setuju sih, event yang paling enak adalah event potret karena adem, nggak panas gitu kan. Tapi untuk yang pecicilan kayak kita, agak Jadi kita mau di langit ada, mau di darat ada, mau di laut ada semuanya. Makanya itu yang bikin gak bosan. Gitu. Dan aku sebenarnya mau bahas ini soalnya Mbak Yun dan KBSI itu kalau misalnya bikin tema itu selalu sesuai dengan bilang waktunya. Valentine, mau Chinese New Year bikin Shaolin, puasa ada juga ya benar. Ada ya pasti sesuai dengan tema gitu. Jadi ya menyesuaikan lah ya. Buat apa sebenarnya kalau kayak gitu tuh, apa emang disengaja atau misalnya sesuai momen aja gitu, gimana tuh? Memang kita rencanain. Memang kita rencanain. Jadi memang disesuaikan dengan apa sih bulan ini misalkan kayak Imlek gitu. Kemudian bulan depan kan istilah Ramadan kayak gitu ya. Kita sesuaikan dengan momen-momennya kayak gitu. Ketika pun kalau mau pergi pun trip ya kita sesuaikan. Sama biasanya event yang di sana ya. Kalau nggak salah tuh budaya istilahnya lebih budaya. Yang bangun Wonosobo juga itu kan kamu tiap tahun ya pasti ya. Jadi Lebaran itu ada balon gitu kan, jadi momen-momennya. Kemudian Waisak, jadi kita sekalian gitu. Ya Waisak tuh yang di Jogja apa di Borobudur ya? Waisak di Borobudur, Lampion, terus kita Gandrung Sewu. Jadi event-event tahunan kita juga pasti ya sama, plus yang portrait pasti kita juga sesuaikan dengan tema-tema gitu. Event tahunan rutin kayak gitu. Dan pun kalaupun
trip keluar kan memang harus disesuaikan. Jadi kita kalau trip keluar misalkan kita nggak bisa landscape semua, karena kadang-kadang apa namanya momen untuk cuaca kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi biar customer kasih apa ya teman-teman kita yang ikut itu biar semua dapat foto juga. Kecewa ya. Kecewa terutama gitu. Jadi kita lebih ke komen ya, karena kan semuanya kita nggak harus fanatis satu genre ya, jadi semuanya. Jadi ada potret, human race, apa semuanya konsepan pun ya udah gitu. Iya. Kenapa sih Bayun mau nyetrit? Itu walaupun nanti tiba-tiba ada tukang mie ayam Bisa nanti dicoba ya nyetrit, apalah ada mie ayam sebentar, kita mampir gitu kan ya. Boleh lah. Kita jalan 5 kilo jadi 2 jam kita banyak berhentinya. Trip ke Jogja multi genre ya. Terakhir Jadi kita landscape iya, nyetrit iya di Pasar Pundong, terus kita konsepan juga iya. Jadi soalnya kan kalau landscape kadang cuaca kita nggak bisa lawan ya. Kalau misalnya tiba-tiba ternyata hujan, kalau kita nggak siapin backup cadangan konsepan, kasihan kan peserta nanti pulang nggak dapet foto. Gitu sih kita. Jadi makanya multi genre gitu. Oke deh. Nah terus kalau nggak salah aku mau bahas tas Waypro yang Bayun. Kalau nggak salah pertama kali itu pakai ke Semarang, bener gak? Lasem. Oh Lasem. Betul. Ini tas pokoknya keren banget, dia muatnya juga banyak banget, dan yang paling penting ya buat aku tas itu walaupun dia bawa banyak, dia tuh nggak berat karena ini bantalannya tuh tebel, jadi kita gendongnya tuh nyaman. Dan ini tuh yang paling aku suka dari si Protective ini, dia hardcover ini ya, dia kan tuh keras ya. Kalau kita lagi trip di high S, bayangin 10 fotografer tasnya tumpuk-tumpukan. Kalau kita tasnya meleot, ketindih, gadget kita rusak gitu kan. Ini, anti, pokoknya anti rusak-rusak. Kalau ditekan-tekan juga lihat tuh, dia aman. Jadi pokoknya jatuh cinta banget lah sama Low Pro Protective. adik kuliah kan ya orang bilang tuh adik kuliah. Terus juga ini kreatif banget, ada biasa ibu-ibu. Coba tahu nggak ini apa? Ini buat nyantelin bantalnya. Secara kan kita tripnya kan kalau di HS tidur nyenyak, pokoknya sebisa mungkin tidur nyenyak, ini buat cantelan. Buat bawa bantal bobo. Terus juga nih walaupun selain dari Waypro, Bayun itu juga pakai Seven Artisan. Kita juga sering banget ya kita bikin event juga kan sama Seven Artisan. Punya lensa kesukaan nggak Bayun dari Seven Artisan itu apa? Aku Seven Artisan itu punya lensa 35 mili, 50 mili, sama 7,5 mili fisheye. Jadi kalau mau dibilang, mereka tuh punya jagoan sendiri. Fisheye-nya jagoan banget. Karena dia kan bisa ini. Tapi yang paling aku suka 35 mili f1.4. Itu jagoan banget buat foto-foto. Karena cocok 35 mili kalau kita foto rame-rame nggak berebutan. Kalau 50 mili mungkin aku favorit 50 mili kalau aku foto sendiri. Aku mau motretin klien pakai 50 mili dia. Tapi kalau kita rame-rame bocor di mana-mana. Tapi 35 mili itu oke banget. Itu favorit aku yang saya pernah bisa. Closingan nih buat Mbak Yuyun dan Kak Besti, selain yang udah pasti tunggu event-event kita selanjutnya kan itu udah pasti banget, pasti ke depan bakal ada dan bakal seru banget. Insya Allah. Apalagi kalau misalnya mungkin ada sesuatu yang baru, itu udah pasti Kak Besti bakal ngikutin, tenang aja. Kalau nggak salah main Avatar ya, ada juga kamu kan saya follow the wave banget tuh anaknya gitu kan. Nanti siap-siap aja pokoknya. Ada genggong terbaru closingannya nih buat Mbak Yuyun. Kira aku mau nanya gimana sih saran nih dari Mbak Yuyun buat peserta atau mungkin orang-orang yang baru mau foto dan takut untuk join ke komunitas, itu saran deh dari Mbak Yuyun itu gimana? Oke, untuk teman-teman yang baru join foto gitu ya, masih takut misalnya mau join komunitas atau apa, nggak usah takut. Pokoknya jalanin aja, seru-seruan aja, dan jangan pernah takut salah. Komunitas itu memang kita tempatnya untuk belajar bareng. Jangan pernah takut salah, karena ya dari kesalahan itu kita bisa tambah jago, tambah pinter, rasanya lebih kasar. Gitu sih. Ada tambahan Besti? Oh Kak Besti nih. Ya, yang penting lebih baik kita mencoba daripada tidak mencoba. Itu saya istilahnya kayak Itu buat saya. dia, suka banget postingannya. Dan jatuh, maaf, kecelakaan, sorry.
Oke, itu aja mungkin dari aku. Terima kasih banyak Kak Besti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin nanti kita pasti main-main lagi ke sini atau mungkin kan kita bikin event di sini. Iya dong. Harus banget. Apalagi kalau udah jadi nanti banyak tuh. Terima kasih banyak. Aja udah otak kayaknya oke. Dan abad gaya silakan. Terima kasih banyak yang udah nonton, thank you banget. Dan mungkin bisa di komen nih next mau tamu siapa lagi yang kita undang di sini. Gitu. Silahkan komen di bawah. Terima kasih semuanya, dadah.